Halo semuanya, kembali lagi di Mancing Dolar. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai technical analysis. Nah, di video sebelumnya, mungkin kalian udah tonton semuanya mengenai pengenalan trading, lalu ada juga yang kedua, cara menggunakan trading view. Pastikan kalian sudah menonton kedua video tersebut sebelum lanjut ke video technical analysis ini. Karena kalau kalian longkap langsung ke sini, takutnya nanti kalian tidak mengerti karena ada hal-hal yang terlewatkan. Seperti itu. Jadi, kami, Mancing Dolar, menyediakan serangkaian materi edukasi kepada para member. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian bisa trading secara mandiri. Dan kenapa kita kasih gratis? Karena kita tahu bahwa banyak orang yang ingin belajar trading, tapi terkendala di biaya. Kalau kalian cek mungkin di Instagram, di TikTok, di Google, atau dimanapun itu, semua kelas trading itu rata-rata berbayar. Dan harganya pun bervariasi. Ada yang mahal aja, sampai ada yang mahal banget. Nah, karena itu, demi membantu para member untuk menjadi trader mandiri dan sesuai dengan tujuan kami juga untuk menciptakan trader-trader hebat di tahun 2025 nanti. Jadi kami sengaja menyediakan materi pembelajaran secara gratis untuk kalian semua. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung mulai bahas mengenai technical analysis. Apa aja yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini? Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu analisa teknikal. Lalu yang kedua ada grafik dan candlestick. Lalu kita juga akan bahas trend, support dan resistance, breakout dan pullback, gaps, chart pattern, dan yang terakhir formasi candlestick. Nah, kita mulai yang pertama. Di sini terlihat grafik BNB. BNB ini Binance Coin. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada grafik ini selanjutnya? Naik atau turun? Coba dilihat, saya kasih waktu sebentar untuk berpikir. Jadi kalau kita lihat dari bawah, di sini dia sudah mulai naik, sideways cenderung turun, lalu naik lagi, dan di sini sideways cenderung turun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Turun kah? Atau naik kah? Mungkin bagi kita yang punya uang kecil, trading dengan uang yang sangat kecil atau investasi dengan uang yang sangat kecil, kita bisa asal-asal tebak. Oh, ini kayaknya naik nih. Oh, ini kayaknya turun nih. Tapi bagaimana ketika kita punya uang yang sangat besar? 3 miliar, kita mau masuk ke Binance ini. Kita mau masuk 1 miliar misalnya. Apakah kita mau tebak-tebakan seperti itu? Ah, kayaknya naik ini. Atau, oh ini kayaknya turun deh. Coba-coba aja deh. Berani dengan uang 1 miliar berspekulasi seperti itu? Saya yakin tidak ada yang berani. Dan kita lihat kelanjutan dari Binance Coin ini. Ternyata dia naik. Tadi grafiknya ada di sini ya. Sekarang dia naik. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah melihat grafik BNB yang naik? Apakah akan lanjut naik atau turun? Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah salah satu contoh grafik dari saham di IHSG. Pabrik kertas, Tekim. Kode sahamnya Tekim. Ini kepanjangannya pabrik kertas, Tejiwi Kimia, bla 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 bla. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan grafik ini. Dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi, lalu turun yang sangat dalam. Dan sekarang antara titik kenaikan dia di sini dan titik penurunannya sudah hampir sama. Ini perusahaan beneran, bukan perusahaan busuk, bukan perusahaan gorengan, bukan saham gorengan. Ini termasuk salah satu saham blue chip di IHSG. Nah, melihat grafik seperti ini, kemungkinan kebanyakan orang akan berpikir, wah, dia udah naik dari sini sampai ke atas, lalu turun ke bawah. Berarti ini kayaknya mau naik lagi nih. Berarti ini saham udah murah banget, Tekim. Punya duit 5 miliar, masuk 1 miliar di sini. Hanya dengan berspekulasi seperti itu. Apakah Bapak Ibu berani? Sekarang kita lihat kelanjutannya. Ini saham Tekim selanjutnya. Turun. Jadi tadi dia bentuknya seperti ini, saya potong, lalu selanjutnya seperti ini. Jadi tadi ada di sini posisinya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sini, ya mungkin 10 hari setelah beli, dia langsung turun dalam, naik lagi, turun lagi.
Jadi duit Bapak Ibu kalau masuk 1M di sini sudah berkurang. Ini kalau Bapak Ibu tadi beli di sini sekitar 7.500 lah, kita ambil 7.500 lebih. Sekarang udah di 6.650. Pusing kan? Beli di sini, sekarang harganya di sini. Tadi di sini kita udah melihat bahwa harganya, wah udah murah. Oh ternyata sekarang lebih murah lagi, 6.650. Nah, itulah pentingnya kita belajar analisa teknikal. Jadi dalam semua trading ataupun investasi itu terkenal ada dua metode analisa. Yang pertama ada technical analysis dan yang kedua ada fundamental analysis. Nah, apa perbedaannya? Kalau fundamental analysis kita bahas mengenai kekuatan perusahaan. Misalnya kalau tadi kita bahas mengenai Tekim, kita kembali ke sini. Tekim, kita lihat kualitas perusahaannya, laporan keuangannya, kita lihat keuntungannya, kita lihat asetnya seberapa banyak. Itulah analisa fundamental. Atau kalau misalnya di forex ataupun kripto, misalnya kita melihat kalau di sini kan kripto ya, Binance tadi. Kita lihat misalnya suku bunga, ada pengaruhnya kah ke harga kripto atau ke harga forex? Atau misalnya ada perang di Rusia dan Ukraina. Bagaimana dengan harga oil? Apakah oil naik atau turun? Apakah emas naik atau turun? Bagaimana pemangkasan suku bunga The Fed berpengaruh terhadap harga-harga instrumen? Nah, itulah yang dibahas oleh fundamental analysis. Dan masih banyak, bukan hanya itu aja. Itu contoh singkatnya aja. Tapi sekarang kita tidak bahas itu. Kita akan bahas technical analysis. Apa itu technical analysis? Kita lanjut. Jadi, analisa teknikal adalah teknik menganalisa grafik untuk memprediksi pergerakan harga. Jadi, kalau tadi kita lihat, posisi harganya sekarang ada di 6.650. Nah, dengan analisa teknikal, kita bisa memproyeksikan, kita bisa memprediksi, kita bisa menganalisa, dan kita bisa memforecasting selanjutnya saham ini akan naik atau turun. Kripto atau forex ini bakalan naik atau turun. Itulah fungsi dari analisa teknikal. Jadi kita menganalisa grafiknya, bukan menganalisa perusahaan atau laporan keuangan atau perang di mana-mana, inflasi dan lain. Enggak, kita analisa grafiknya. Itulah analisa teknikal. Jadi sekali lagi, analisa teknikal adalah teknik menganalisa grafik untuk memprediksi pergerakan harga. Kalau kita baca buku analisa teknikal, di semua buku analisa teknikal itu selalu ada kata-kata ini. History repeat itself. Apa artinya? Ketika harga sebuah instrumen bergerak, pergerakannya itu akan selalu sama seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi masa lalu akan selalu terulang. Seperti itu. Karena itu nanti kita akan analisa berdasarkan pergerakan di masa lalu, apa yang akan terjadi pada grafik tersebut di masa depan. Kata-kata history repeat itself ini sangat sering ditemui dalam buku-buku analisa teknikal yang nanti Bapak Ibu mungkin akan baca. Nah, dalam analisa teknikal terdapat banyak grafik, tapi yang terkenal ada 3 grafik. Ada grafik line atau garis, yang kedua ada candlestick, dan yang ketiga ada bar chart. Apa perbedaan dari ketiga jenis grafik ini? Coba kita perhatikan grafik line. Jadi grafik line ini bagi trader pemula, saya pun dulu sewaktu mulai trading, pertama kali melihat grafik line chart pastinya. Karena ini mudah dilihat, nggak pusing. Kelihatan, oh ini naik harganya di sini, oh ini turun harga di sini, oh sekarang dia lagi turun di 41.629. Sangat mudah untuk dilihat, diambil kesimpulan secara ringkas. Jadi grafik line ini cocok kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi. Nah ini cocok grafik line chart. Tapi trader tidak menggunakan grafik ini. Alasannya apa? Nanti kita coba pelajari. Ini grafik yang pertama, line chart. Lalu yang kedua ada candlestick, grafik lilin, karena bentuknya mirip seperti lilin. Nah grafiknya ini tampilannya dapat terlihat bentuknya kotak, lalu ada garis entah itu di atas atau di bawahnya. Lalu yang ketiga ada bar chart. Bar chart ini kurang lebih mirip seperti candlestick, tapi dia tidak ada isinya, jadi dia hanya garis aja. Kalau ini kan ada isinya warna hijau dan merah, full isinya. Nah kalau ini cuma garisnya aja. Tapi trader juga jarang memakai bar chart. Rata-rata trader itu memakainya candlestick. Alasannya kenapa? Karena
Dengan memilih grafik candlestick, pergerakan harga dapat terlihat dengan lebih jelas. Maksudnya lebih jelas apa? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia grafik candlestick. Kalau hijau dia naik, merah dia turun. Di video mengenai penggunaan TradingView, kalian diajarkan bagaimana cara mengatur tampilan TradingView menjadi grafik candlestick. Dan di situ kalian bisa lihat bahwa grafik candlestick ini warna dasarnya adalah hijau dan merah. Tapi itu bisa diatur, bisa diubah-ubah. Mungkin ada yang mau waktu naik dia warnanya kuning, waktu merah dia warna hitam, bebas, terserah. Tapi warna dasarnya adalah hijau dan merah. Hijau ini menandakan naik. Nah, kalau misalnya dia hijau, berarti openingnya dia di bawah. Harga penutupannya di atas. Kalau dia merah, kebalikannya, harga openingnya di atas dan harga penutupannya di bawah. Garis ini, itu merupakan level harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dicapai pada periode waktu tersebut. Seperti itu. Bingung? Pasti bingung. Saya pun awal-awal juga bingung. Apa ini? Ini dinamakan shadow. Ini high, low, open, close. Jadi candlestick cuma terbagi di 4 itu aja. Open, high, low, close. Nah, kalau dijelaskan seperti ini, tentunya kita akan bingung. Saya pun juga dulu di awal bingung. Maksudnya bagaimana? Pembentukannya bagaimana? Karena itu, di YouTube Mancing Dolar, kami telah membuat video yang menunjukkan bagaimana pembentukan grafik candlestick. Nah, ini videonya dalam bentuk short. Kenapa kami sediakan dalam bentuk short? Kami menyadari bahwa banyak orang zaman sekarang ini males lihat video lama-lama. Jadi kami bentuk dalam video short, 60 detik. Jadi daripada kalian baca buku, 20 halaman untuk candlestick, mending kalian nonton ini video cuma 60 detik. Langsung paham proses pembentukan candlestick. Nanti kalian bisa scan di sini aja. Kalau misalnya kalian nonton ini pakai handphone, langsung aja nonton di YouTube. Di short ada analisa teknikal dasar, nah itu ditonton aja di situ. Itu ada tentang candlestick. Tapi kalau kalian kebetulan nonton ini pakai laptop, kalian bisa pause video ini, lalu scan. Nanti dia akan langsung otomatis masuk ke YouTube yang membahas candlestick. Seperti itu. Selanjutnya, bullish dan bearish. Di dalam saham, forex, kripto, dua istilah ini adalah dua istilah yang paling sering muncul. Apa maksud dari bullish dan bearish? Bullish ini dilambangkan dengan sapi, kerbau, banteng, ya kurang lebih binatang inilah. Bull, kerbau, banteng, sapi, pokoknya dia bull. Kalau bear ini ya beruang ya. Kenapa dinamakan seperti ini? Bullish ini menandakan grafik yang naik. Kalau pernah dengar istilah, lagi bull run. Nah ini bullish, grafiknya naik. Kalau bearish, kebalikannya, turun. Kenapa dinamakan bullish dan bearish? Karena kalau dari buku yang pernah saya baca mengenai analisa teknikal, alasan utama dinamakan bullish menggunakan banteng ini, karena banteng itu kalau nyeruduk itu selalu dari bawah ke atas. Jadi nanti kalian, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa banteng itu kalau nyeruduk dari bawah ke atas, nah itu tanda kenaikan. Sedangkan kalau beruang, kenapa dia memakai beruang? Karena beruang itu kalau nyakar, dia dari atas ke bawah. Lihat seperti tangannya ini ya, dia nyakar dari atas ke bawah, nah itu grafik turun. Kalau bullish seperti banteng yang lagi menyeruduk dari bawah ke atas. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai bullish dan bearish. Sekarang kita akan bahas tren. Apa itu tren? Jadi, tren ini terbagi menjadi 3. Ada uptrend, ada sideways, dan ada downtrend. Apa maksudnya? Uptrend ini adalah tren kenaikan. Namanya juga uptrend, up, tren naik. Downtrend, tren turun. Nah, uptrend ini, kalau kita lihat ke slide sebelumnya itu bullish, berarti naik. Sedangkan yang downtrend itu bearish, turun dia. Seperti itu. Nah, di tengah-tengah ini ada yang namanya sideways. Sideways itu adalah kondisi ketika harga tidak kemana-mana. Di situ-situ aja harganya. Jadi harganya hanya tektok-tektok dari sini, nggak bergerak yang signifikan. Tanda dari grafik uptrend adalah dia membentuk higher high dan higher low. Seperti ini. Jadi dia naik, ini higher high, ini higher low. Dia naik, ini higher high, higher low. Dia naik, higher high, higher low. Seperti itu. Yang kedua ada sideways. Kalau sideways, harganya tidak kemana-mana. Di situ-situ aja. Jadi harganya bermain di range tertentu. Misalnya di sini harganya 1000, di atas ini, di bawahnya ini 500 ya. Jadi dia main di antara range 500 dan 1000 aja. Di situ aja nggak kemana-mana. Sedangkan kalau downtrend itu kebalikan dari uptrend. Dia jadi turun, membentuk lower high,
dan lower low. Bentuk seperti itu, seperti perosotan, turun, 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 turun. Nah, kita lihat contoh di grafik realnya. Inilah contoh dari ketiga tren yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini uptrend. Kita bisa lihat di sini dia naik, membentuk higher high, higher low, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Begitu terus sampai ke atas. Lalu di atas ini dia sideways. Tektok-tektok. Di harga ini aja nggak kemana-mana. Setelah dia tektok-tektok, nggak kemana-mana, turun. Pas dia turun, dia membentuk lower high dan lower low. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Begitu terus. Kalau kita perhatikan, sama bentuknya kan? Semua instrumen, saham, forex, kripto itu pasti selalu melewati 3 fase ini. Uptrend, sideways, downtrend. 3 tren ini pasti selalu ada. Tapi nggak harus abis dia naik, sideways turun. Nggak, ada juga yang dia abis uptrend, sideways naik lagi. Ada. Itu ada polanya. Nanti kita akan bahas di terakhir pola apa itu. Ada yang dia sideways, ada yang dia turun, sideways, turun lagi, ada. Polanya nanti kita bahas di bagian chart pattern. Nah, kita next selanjutnya. Kapan uptrend berakhir? Jadi, uptrend berakhir ketika higher low stop terbentuk. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan terbentuk higher high dan higher low. Ini higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Nah, ada masanya dia tidak terbentuk lagi higher low. Seperti ini. Bisa lihat kenapa ini bukan disebut higher low, karena titik ini sama titik ini lebih rendah titik ini, yang warna hijau ini. Dia lebih rendah daripada yang biru. Berarti trennya sudah patah. Karena syarat uptrend adalah terbentuk higher low. Kalau seperti ini bukan higher low lagi namanya, karena ini lebih rendah daripada higher low sebelumnya. Jadi higher low low, nggak ada itu. Itu nggak ada. Jadi dia udah lebih rendah daripada di sini. Ini patah trennya. Seperti itu. Nah, lalu di sini dia sideways. Ya, sideways nggak jelas. Di sini biasanya sideways ini pola-pola yang agak ngeselin. Seperti itu. Lalu dia mulailah terbentuk downtrend. Nanti downtrend bagaimana kalau patah? Tren downtrendnya patah bagaimana kalau dia gagal terbentuk lower low? Seperti apa? Seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini lebih rendah daripada low selanjutnya. Karena itu grafik downtrendnya berakhir seperti itu. Dan dia mulai uptrend lagi. Sekarang kita next selanjutnya. Nah, tadi kita udah bahas 3 jenis tren, yaitu uptrend, sideways, dan downtrend. Nah, kita juga akan bahas tipe trennya, jenis tren di dalam sebuah tren. Contoh, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, ini tren apa ini? Turun seperti ini berdasarkan teori tadi? Iya, betul, downtrend. Nah, dalam downtrend seperti ini, kita bisa bagi lagi menjadi 3. Ada primary trend, secondary trend, dan minor trend. Jadi tren itu dibagi jadi 3 lagi. Seperti itu. Jadi tren di dalam tren. Secara garis besar, secara kita lihat dalam time frame yang lebih tinggi, ini saya coba buka time frame 3 jam. Bisa dilihat di sini ya, 3H, 3 hours. Nah, dalam time frame 3 jam, grafiknya mengalami penurunan. Secara garis besar dia mengalami penurunan. Tapi dalam penurunan ini, dalam primary trend ini, ada yang namanya secondary trend. Di sini ada tren naik. Kecil ya, nggak gede. Seperti itu. Lalu, selain secondary trend, dia ada lagi minor trend. Minor trend itu yang sangat kecil, lebih kecil lagi. Nah, contohnya seperti ini. Minor sideways trend. Sebenarnya bukan ini aja. Kalau mau dicari banyak. Ini secondary trend uptrend, ini secondary trend sideways di sini. Ini kalau kita buka time frame yang lebih kecil lagi, misalnya 1 jam, di sini banyak minor-minor trend lagi. Masih banyak minor-minor trend lainnya kalau misalnya kita mau coba cari. Tapi ini saya tunjukkan secara garis besar aja. Salah satu contohnya ini secondary trend, ini minor trend, yang titik-titik ini. Nah, itulah 3 jenis trend. Jadi, setiap kita menganalisa, kita harus ingat ketiga jenis tren ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah sideways. Oke, kita kan mainnya ada swing, ada scalping. Di pengenalan trading kita dijelaskan bahwa kita disuruh buat 3 akun trading ya. Ada modal utama, akun swing, akun scalping.
Nah, misalnya di akun swing, kita sudah melihat bahwa ini sudah mulai downtrend. Misalnya dari sinilah. Lalu kita buat garis seperti ini dan terbentuklah downtrend. Nah, kita diamkan saja akun swing itu. Setelah kita entry, kita diamkan. Mungkin nanti di sini kita average up lagi, dia naik lagi, average supaya kita dapat barang terus. Tapi jangan terlalu sering ya. Nanti akan diinfokan, diajarkan bagaimana caranya. Jadi di akun swing ini kita diamkan. Jadi kita short sell di sini, short sell di sini, udah diajarkan sebelumnya konsep short sell. Jadi kita short sell di sini. Lalu dia turun, kita tambah barang mungkin di sini atau di sini. Dia turun. Jadi kita diamkan. Nah, dalam proses mendiamkan ini tentunya banyak trader yang tangannya gatel. Ada yang merasa, aduh, kalau nggak trading sehari, bawaannya nggak enak, gatel, panas tangan. Nah, itulah gunanya akun scalping. Jadi akun scalping itu kita memanfaatkan secondary trend dan minor trend seperti ini. Jadi tadi di akun swingnya kita diamin, nah kita trading di akun scalping. Jadi kita memanfaatkan secondary trend seperti ini. Oh, ini udah sampai di bawah. Oh, berarti ini mungkin akan naik nih. Kita pakai akun scalping, kita scalping sebentar di sini. Nanti udah sampai pucuk kita jual. Nanti di sini kita short sell, turun, cuan lagi, profit lagi. Nanti dia naik lagi, short sell lagi, cuan lagi. Jadi kita cuannya double. Di akun swing dapet, di akun scalping dapet. Nah, itulah kenapa Mancing Dolar mengajarkan untuk bikin 3 jenis akun. Itulah fungsi utamanya. Dan supaya kalau ada kesalahan analisa, misal Bapak Ibu ada yang salah nih, salah lihat matanya. Di swing misalnya sempat minus. Nah, minus itu tidak mengganggu posisi yang di swing. Yang tadi kita swing panjang. Nah, itu tidak mengganggu, itu alasan lain juga. Jadi, mohon untuk diingat ya, 3 tren ini. Jadi tren cuma bukan, oh downtrend aja, udah downtrend aja. Enggak, jadi ada 3, primary, secondary, dan minor. Selanjutnya, 3 fase tren. Jadi fase tren itu di sini bisa terlihat gambarnya, di sini ada akumulasi. Akumulasi ini adalah akumulasi yang artinya itu akumulasi mengumpulkan barang. Misalnya akumulasi kekayaan, berarti kan mengumpulkan kekayaan. Misalnya saya lagi mengakumulasi parfum, berarti itu saya lagi ngumpulin parfum. Nah, itulah akumulasi. Jadi di sini biasanya bandar atau market maker. Nanti dijelaskan selanjutnya ya, kalau ada yang nggak tahu bandar, market maker apa itu nanti dijelaskan. Tapi ini akumulasi ketika big player, pemain besar mengumpulkan barang. Misalnya dia mengumpulkan XAU, misalnya emas. Nah, dia kumpulin di sini. Lalu dia naik, naik. Markup sambil barangnya perlahan-lahan dibeli, dia naik. Lalu ada pola seperti ini. Nanti polanya ada dijelaskan di terakhir video nanti. Lalu dia reaccumulation di sini, lalu dia naik, distribusi, markdown, turun. Nah, inilah 3 fase tren. Dalam setiap grafik pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tinggal nanti dilihat aja. Contoh seperti ini. Seperti di grafik awal yang tadi. Ini fase akumulasi di bawah sini. Dia naik, mulai distribusi, banting ke bawah. Nah, itu terjadi setiap harinya. Karena itu tadi kita telah belajar bahwa history repeat itself. Selanjutnya, setelah harganya turun, dia bisa diakumulasi lagi, naik lagi. Atau mungkin turun di sini dia jualan distribusi sedikit, turun lagi, bisa. Tapi intinya fase tren itu ada 3 ini, ada akumulasi, reakumulasi, distribusi. Dan ini ada markup, markdown. Nanti cari aja istilahnya di YouTube atau Google Translate apa itu markup, apa itu markdown. Jadi markup ini harganya itu dinaikkan, diterbangkan, markdown itu harganya diturunkan. Seperti itu. Nanti bisa dicari aja definisi yang lebih lengkapnya seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai support dan resistance. Jadi kita asumsikan support dan resistance ini seperti lantai dan atap. Jadi Bapak Ibu jangan ngelihat jangan melihat layar ini dulu. Coba pejamkan mata, bayangkan ada lantai dan ada atap. Bapak Ibu ambil bola basket, Bapak Ibu pantulkan bola basket itu ke lantai. Apa yang terjadi? Waktu bola basket itu menyentuh lantai, dia akan mantul ke atas. Mantul dia ke atap, ke plafon. Jeduk. Habis dia mantul ke plafon, dia turun lagi ke bawah, mantul ke bawah, ke lantai. Habis dia mantul lagi ke lantai, dia mantul lagi ke atas, menuju ke plafon. Nah, itulah support dan resistance. Jadi harga itu selalu bergerak di antara support dan resistance. Jadi support ini diibaratkan lantai, resistance ini diibaratkan atap. Nah, harga itu mantul-mantul aja di sini, seperti contoh bola basket tadi. Bisa sebentar, bisa lama. Ada yang sideways bertahun-tahun. Ada yang sideways seminggu sideways.
udah lanjut, ya bisa lanjut terbang atau lanjut turun ya. Ada juga yang udah bertahun-tahun, seperti yang dijelaskan di video kemarin ya, di pengenalan trading. Saham yang sudah sideways berapa itu yang disebutkan oleh di video sebelumnya, sekitar 800 hari, berarti itu 3 tahun ya, sideways 3 tahun. Pusing nunggunya, lama. Seperti itu. Nah, jadi inilah adalah periode sideways. Seperti itu. Lalu ada masanya dia naik. Ketika dia menembus resisten, maka resisten ini berubah menjadi support. Support baru. Lalu harganya tektok-tektok lagi, lalu di sini ada resisten lagi, dan begitu terus kalau dia jebol lagi, ya udah ini jadinya support. Resistennya menjadi support. Nah, bagaimana cara menentukan support atau resisten? Kita lihat dari pergerakan harganya. Seberapa sering harga menyentuh level tersebut. Misalnya, harga selalu memantul di level 1000. Dia mantul udah 3 kali, 4 kali. Nah, berarti level 1000 itu adalah supportnya. Mantul naik maksudnya ya. Kalau misalnya harga memantul turun, misalnya dia mantul turun di harga 1500 misalnya. Setiap nyentuh 1500, misalnya di sini dia selalu turun. Nyentuh 1500 turun, 1500 turun, 1500 turun. Nah, itulah level resistennya, level atapnya di situ. Apakah boleh sekali doang disebut resisten? Kalau menurut teori, lebih baik kalau tersentuh berkali-kali, bukan hanya sekali. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu melihat ada grafik, resistennya hanya kesentuh sekali doang seperti ini. Ada beberapa trader yang menganggap, oh ini udah resistennya nih. Tapi kalau menurut teori dari yang saya pelajari selama ini, dari teori-teori di buku teknikal, alangkah baiknya kalau level tersebut tersentuh lebih dari 1 kali. Misalnya contoh kayak gini 2 kali, nah itu udah oke, udah bagus. Atau kalau 3 kali, 4 kali, seperti di bawah ini supportnya 1, 2, 3, nah itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi, lebih dari 1 kali tersentuh, itu lebih bagus. Selanjutnya kita coba contoh aslinya. Nah, ini grafik Bitcoin dalam time frame 2 jam. Dalam time frame 2 jam. Jadi di sini ada support, ada resisten. Jadi Bapak Ibu bisa lihat harga mantul aja di sini terus ya. Mantul sebelum akhirnya dia break di sini, turun. Jadi harganya memantul, mantul, hancur. Nah, kenapa saya bisa mengasumsikan bahwa ini adalah titik support? Coba Bapak Ibu jawab dulu dalam hati. Kenapa saya bisa mengasumsikan bahwa harga ini adalah support? Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa harga selalu memantul di level yang sama, yaitu di sekitar 29.750 sampai ke 29.900-an lah di sini. Harga selalu memantul di sini. Karena itu saya bisa asumsikan, wah harga memantul di sini terus. Berarti ini adalah support. Support kuat ini. Lalu dari mana saya tahu ini adalah resisten? Karena harga selalu memantul di sini. Setiap disentuh ini turun, sentuh ini turun, sentuh ini turun, turun. Nah, itu di range sekitar 31.250. Jadi di sini harga selalu jatuh ketika menyentuh level ini. Dengan akun scalping kita bisa main-main di sini. Naik kita buy, udah di pucuk kita sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Cuan banyak. Seperti itu. Nah, support dan resisten ini terjadi di berbagai jenis time frame. Kebetulan di sini saya memakai time frame 2 jam. Di time frame sejam ada nggak, Pak? Oh, ada, jelas ada. Di time frame 30 menit ada? Ada. Di time frame 15 menit ada? Ada. 5 menit ada juga. Di time frame 1 menit pun ada. Nah, di TradingView ada fitur kita bisa melihat pergerakan selama 1 detik. Tapi itu harus yang premium ya, harus yang bayar. Tapi kalau kalian bayar dan kalian pakai itu, tanya lagi, Pak, ada nggak di 1 detik supportnya? Ada. Oh, berarti saya pakai support yang 1 detik aja dong, Pak, biar lebih enak tradingnya. Kan enak tuh 1 detik. Naik, tek-tok. Nah, semakin besar time frame yang dipakai, itu semakin kuat. Maksudnya apa? Seperti ini. Coba kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu di sini. Di sini saya memakai time frame 3 jam. Nah, tadi kita telah belajar ada primary, secondary, dan minor. Semakin besar time frame yang kita pakai, itu berfungsi untuk melihat arah tren besarnya kemana. Apakah dia mau naik? Apakah dia sideways? Apakah dia turun? Jadi kita ingin lihat dulu gambaran besarnya. Kita ingin lihat, ini grafik ini arahnya mau kemana? Arah utamanya mau kemana? Kita mau lihat dulu itu. Setelah kita tentukan, oh ini ternyata grafik downtrend. Dia mau turun. Boleh di long nggak? Boleh. Kita bisa memanfaatkan pullback seperti ini. Oh sorry, pullback nanti akan dijelaskan ya. Jadi kita bisa manfaatkan pantulan seperti ini. Bisa. Kita long. Tapi karena kita tahu tren besarnya adalah turun, kita nggak boleh long lama-lama. Ketika dia mencapai resisten, kita short sell, kita jual. Seperti itu.
Jadi, kita harus lihat dulu tren besarnya. Cara melihat tren besarnya adalah menggunakan time frame yang lebih besar. Biasanya yang digunakan adalah 1 jam, 4 jam, dan 1 hari. Bisa ngeliat mingguan juga bisa, tapi karena kita rata-rata orang pengen yang cepet scalping, kalau scalping jangan ngeliat mingguan, kelamaan, keburu mati kalau ngeliat mingguan. Kalau scalping pakai time frame yang lebih rendah, 5 menit, 15 menit, 30 menit, sejam. Tapi kalau untuk yang mulai swing, itu bisa dilihat ya 4 jam, 1 hari, 1 minggu itu boleh dilihat. Jadi kita lihat arah tren besarnya dulu kemana. Seperti ini, kita lihat arah trennya, kita tahu turun, berarti kita kalau ngelong nggak boleh long lama-lama. Kita longnya hanya memanfaatkan pantulan-pantulan seperti ini aja. Seperti itu. Kita kembali ke grafik tadi. Ini support, ini resisten. Jadi di time frame manapun itu selalu ada support dan resisten. Tapi kalau kita ingin melihat support kuat di mana atau resisten kuat di mana, itu pakailah time frame yang lebih besar. Karena terlihat bahwa support kuat itu misalnya di level, oh dengan time frame 2 jam, oh ini support kuat ini di sini nih, di 29. Atau oh ini resisten kuat ini udah kesentuh berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, oh udah kesentuh 5 kali, berarti ini kuat. Tapi ini tidak terlihat dalam grafik 1 detik. Nggak terlihat ini. Panjang grafiknya, kalau dalam 1 detik kalian mau melihat support dan resisten kuat seperti ini terlalu panjang. Seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini dia. Breakout dan pullback. Jadi ketika naik, dia mentok resisten, turun, dia naik breakout. Ini tadi tren apa? Sekali lagi, kalau naik uptrend atau bullish. Jadi di sini high, higher low, higher high. Nah, ini namanya breakout. Di sini juga breakout. Nah, kalau dia turun itu namanya retest. Tadi sesuai pelajaran sebelumnya, resisten yang tertembus itu dinamakan sebagai support. Jadi kalau resistennya udah tertembus, sekarang dia jadi support. Nah, inilah jadi supportnya. Jadi setelah dia breakout, dia pasti retest. Nggak mungkin tuh dia breakout terbang gitu tuh, nggak mungkin. Ada kasus-kasus seperti itu. Tapi itu jarang. Jarang. Ada sih. Ya, kalau dapat hoki itu, nggak ada pullback-pullbackan langsung masuk. Kalau kita punya barang dari sini, langsung terbang enak. Tapi kebanyakan dia biasanya pullback dulu. Seperti ini. Pullback, baru terbang lagi. Nah, turun ini bisa dinamakan pullback, bisa dinamakan retest, bebas lah namanya apa. Seperti itu. Pullback itu ya dia turun lah ya, sesuai dengan bahasa Inggrisnya pullback. Nah, atau retest, di retest di sini. Kuat gak ini? Menjadi support, tadi kan resisten, nah sekarang dia jadi support, kuat gak? Nah, kalau dia naik itu berarti pola continuation atau pelanjutan pergerakan harga selanjutnya, seperti itu. Kelanjutan pergerakan harga. Nah, kita back ke sini ya. Kita lihat di sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, sideways, lalu di sini break. Nah, ini namanya break support yang akan dijelaskan di sini. Terlihat ini? Break support, break resistance. Nah, kalau kita kembali di sini, namanya apa sekali lagi nih? Ini namanya break support. Jadi, dia di sini sideways sedikit, lalu break, turun ke bawah. Nah, inilah break support. Ini nanti dia pullback lagi, bisa aja dia pullback lagi ke sini, bisa sebelum melanjutkan penurunan. Atau dia pullbacknya sedikit seperti ini, retest sedikit seperti ini, lanjut turun lagi bisa. Seperti itu. Jadi selalu diingat ya, breakout support, breakout resistance, seperti itu. Selanjutnya, gap. Apa itu gap? Jadi gap ini adalah celah antara satu candle dengan candle lain, seperti ini. Turun harganya, gap down namanya. Kalau dia turun seperti ini, kalau dia naik, gap up. Gap up dan gap down ini paling sering terjadi di saham IHSG. Sering banget terjadi. Jadi coba kalian buka grafik saham BCA atau saham-saham apapun di IHSG, itu pasti sering terjadi gap. Sering banget. Hampir bisa ditemukan di tiap periode itu pasti ada gap. Yang tidak pernah, bukan tidak pernah, hampir tidak pernah terjadi gap itu adalah di grafik kripto. Jadi kalau kalian lihat di grafik kripto, itu jarang terjadi gap. Jarang. Ada, tapi jarang. Grafik kripto itu lebih teratur naik turunnya. Lebih teratur seperti ini atau seperti ini. Dia jarang ada gap. Andai kata ada pun gapnya kecil. Nggak besar seperti ini besar gapnya. Seperti itu. Kalau di Forex juga ada gap di Forex. Tapi kalau dibandingkan gap di Forex dengan di saham Indonesia, wah itu gap di saham Indonesia lebih parah lagi. Nah, kenapa gap ini bisa terjadi? Karena di level ini, harganya itu melompat. Di sini nggak ada transaksi, langsung dia lompat ke sini. Misalnya di sini harganya 2.000, dia langsung lompat turun. Karena nggak ada transaksi, itu dia turun. Intinya seperti itulah sederhananya. Nanti kalian bisa coba cari bagaimana proses terbentuknya gap di YouTube, di Google atau di mana itu banyak. Intinya di sini dia tidak ada transaksi, dia langsung turun, brok, seperti itu. Biasanya kalau di saham ini pagi-pagi, gap up atau gap down ini pagi-pagi. Waktu belum ada transaksi, nah harganya langsung naik. Nah itu biasanya di saham seperti itu.
Entah itu gap up atau gap down. Jadi ini karena kekosongan transaksi lah, jadi langsung naik. Kalau ada transaksi, pasti ada candlestick-nya dong di sini kalau ada transaksi. Tapi ini candlestick-nya di bawah, berarti di sini tidak ada transaksi seperti itu. Nah, gap ini juga bahaya ini. Kalau kebetulan misalnya di sini kita lagi ngelong, terus dia turun seperti ini, ya kan jadi break even point, balik kan harganya. Seperti itu. Tapi biasanya kalau di forex, kripto, gapnya itu nggak besar dan jarang-jarang sih. Terutama di kripto itu jarang. Kalau di forex ya cukup sering terjadi, tapi nggak yang besar-besar banget gap. Yang jauh seperti di saham itu jarang. Oke, paham ya gap? Selanjutnya kita masuk ke chart pattern. Jadi setiap pola itu ada yang namanya, setiap grafik itu ada memiliki pola masing-masing. Ini ada pola continuation pattern. Lalu di sini ada pola reversal. Reversal itu balik arah ya. Bearish double top, head and shoulder, rising wedge, apa ini? Expanding triangle, bearish triple top, double bottom, IHNS, inverted head and shoulder, falling wedge, triangle, triple bottom, lalu ada continuation, ada flag pattern, bullish pennant, falling village, descending triangle, symmetrical triangle, bearish flag, bearish pennant, rising wedge, descending triangle, symmetrical triangle. Chart pattern itu ada banyak. Ini pun baru sebagian. Ada lagi, ada cup and handle, ada pola-pola lain lagi ya. Ada pola diamond, ada pola apalagi banyak chart pattern. Ini contoh singkatnya aja. Ini nggak perlu dihafalin sebenarnya karena tinggal cari aja cheat sheet-nya di Google banyak seperti ini. Nanti tinggal dilihat aja, tapi ini baru sebagian ya. Ini total ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Sebenarnya chart pattern itu ada banyak. Ini aja cup and handle belum masuk, diamond belum masuk, terus ada pola-pola lainnya. Nah, coba kalian perhatikan bullish flag pattern. Coba perhatikan, diingat-ingat ya, bullish flag pattern nih. Kalian ingat ini sama bullish falling ini. Ini sama ini. Coba kalian ingat. Udah inget ya, coba kita kembali ke grafik tadi. Kita lihat di grafik yang ini dia. Lihat grafik ini. Mungkin sulit ditemukan pola yang tadi saya suruh kalian ingat. Tapi kalau misalnya kita perhatikan secara detail, pola-pola tersebut muncul di grafik-grafik ini. Mungkin di time frame 4 jam nggak kelihatan. Tapi nanti di time frame 1 jam dia kelihatan. Atau mungkin di time frame 30 menit dia kelihatan. Nah, jadi kalau kita analisa, kita otak-atik time frame ini. Karena ada time frame 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, banyak. Jadi otak-atik. Mungkin di 4 jam nggak kelihatan seperti ini ya. Nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti dia di grafik sejam dia kelihatan. Seperti itu. Contoh kalau misalnya kita kembali ke awal, di grafik Bitcoin ini, tadi saya suruh untuk mengingat grafik bullish flag. Inilah bentuknya. Bullish flag naik, turun, naik. Ini kalau kita tarik garis nih kurang lebih ya mirip-mirip seperti flag lah. Kalau kita lihat di sini ada level resistennya, di sini level supportnya, kurang lebih antara flag atau enggak bullish yang wedge tadi itu, antara dua itu. Ini kan grafik 4 jam, kalau kita mau lihat lebih detail, kita ubah ke grafik 2 jam, mungkin 1 jam, nanti itu polanya terlihat jelas, apakah dia flag ataukah dia yang wedge tadi, seperti itu. Naik, turun, dia naik lagi. Seperti itu. Jadi chart pattern itu ada banyak. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat di sini, nih ya, ini ada bentuk head and shoulder. Ini di grafik mingguan Bitcoin. Lihat kan, ini shoulder kiri, shoulder kanan, ini head. Jadi ini head and shoulder ini. Bukan ini ya, ini nih. Dari sini, turun, naik sedikit, turun. Nah ini head and shoulder, seperti itu. Mau lebih jelas lagi, turunkan ke grafik harian. Nanti akan terbentuk head and shoulder dengan lebih jelas, seperti itu. Jadi time frame bisa kita ubah-ubah untuk melihat tren dengan lebih jelas. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau cari ini kalau kita gariskan seperti ini bisa terbentuk double top kalau kita pakai grafik harian atau mingguan. Jadi ini naik, turun. Nah, itu terbentuk double top. Jadi kalau kita kembali lagi ke bagian chart pattern, nanti pola ini akan selalu terlihat. Bearish rising wedge misalnya, bearish rising wedge. Nah, kalau bearish rising wedge dia sepertinya ada, yaitu di kurang lebih tampilannya mirip seperti ini. Jadi dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi. Ya kan? Turun, naik, turun. Nah, ini bisa terbentuk kurang lebih bentuknya kalau kita lihat secara sekilas ya, secara sekilas. Kalau mau lebih jelas tinggal diturunkan aja grafik time frame-nya, nanti kita bisa cari lagi tuh di tren-tren yang lebih kecil. Nah, itu mirip seperti yang tadi. Bearish
pricing wedge. Seperti itu. Nah, pola-pola ini karena sangat amat banyak, nanti lama-lama kalian bisa paham. Jadi kalau mau diingat bagus, kalau nggak diingat ya udah, nanti ada cheat code-nya juga di Google banyak kok seperti ini. Nanti tinggal dilihat aja. Kalau misalnya kebetulan pas lagi tarik-tarik garis di TradingView, oh ketemu, oh ini bagus nih polanya nih. Seperti itu. Selanjutnya, formasi candlestick ini yang terakhir. Nah, candlestick yang telah tadi kita bahas, itu memiliki banyak bentuk formasi. Ini baru sedikit. Ini. Banyak formasi candlestick itu. Tapi, nggak perlu diingat juga. Karena ada lagi. Cheat code seperti ini di Google banyak. Jadi nanti tinggal nyontek aja. Seperti itu. Jadi ini ada hammer, bullish engulfing, inverted hammer, banyak namanya, keren-keren lah. Ada di sini kita lihat ini candle bearish ya, ini candle bearish, ini candle bullish. Di sini ada dark cloud cover, evening star, bearish apa ini, abundant baby, three black lion dan lain-lain. Hanging man, shooting star, keren-keren ya namanya. Gravestone doji, bearish harami, three white soldier, banyak ini. Jadi, nggak usah dihafalin, tinggal lihat aja, cheat code-nya banyak, nanti kalian trading di mancing dolar akan dikasih mapping, dari mapping itu yang utama, pastikan risk reward-nya sesuai dengan portfolio kalian masing-masing, jangan sampai kalian nggak pasang cut loss, atau abis beli nggak pasang cut loss ditinggal tidur, nah itu bahaya, itulah yang menyebabkan kerugian. Seperti itu. Nah, banyak orang yang rugi, dan saya juga dulu pun rugi seperti itu. Entry, nggak pasang cut loss, tinggal tidur. Itu sama aja kita seperti mengemudi, tapi kita ngantuk, tidur. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Sama, kita trading, nggak pasang cut loss, kita tinggal tidur, bisa kecelakaan. Ya kalau dia untung ya syukur ya, bangun-bangun kita seneng, dapat uang. Tapi kalau misalnya kita nggak pasang cut loss, wah bahaya. Jadi kita harus pasang stop loss. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang ilustrasi tomat busuk itu ya, stop loss itu melindungi kita dari kerugian yang dalam. Ini slide-nya sudah slide terakhir. Jadi, dimohon untuk ditonton semua videonya dari awal sampai akhir, mulai dari pengenalan trading, cara pakai TradingView, formasi technical basic, nanti ada technical advance, ada technical expert, money management dan psikologi trading, itu tolong ditonton semua. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tradingnya enak, kita udah tahu dasar-dasar trading. Karena trading kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Nah, untuk mempelajari ini semua, kalau kalian nggak ketemu dengan komunitas mancing dolar, kalian harus baca buku, baca banyak buku, beli di Gramedia, download dari Google, cek-cek YouTube, apa segala macam. Dan dari semua itu, ada hal yang berguna yang bisa dipakai dan ada yang tidak. Nah, dengan kalian trading bareng mancing dolar, kami kasih seperti ini gratis, kalian sudah menghemat banyak waktu. Tonton video ini paling sejam. Total semua video itu kalau kalian selesaikan, paling 1 hari selesai semuanya. Kalau misalnya lagi niat ditonton pagi, siang, sore, malam, tonton terus. Ada yang nggak ngerti, tonton ulang. Paham? Daripada kalian baca buku, satu, akhirnya habisin satu buku aja itu butuh waktu yang lama. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh baca buku. Nah, setelah ini kalau kalian mau tahu ini penjelasannya apa dari masing-masing ini, ya lebih bagus baca buku. Biar kalian tahu ini terbentuknya kenapa bisa begini, habis ini gimana. Nah, di channel bukunya udah kita share semuanya. Silakan dibaca. Bukunya sudah kami pin. Silakan dibaca. Nah, semoga dengan mengikuti pelatihan secara gratis ini, kalian, Bapak, Ibu, kita semua bisa saling bantu, bisa saling mengerti, dan pada akhirnya kita bisa menjadi trader yang mandiri, trader hebat, bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dipakai untuk kebutuhan kita, atau bisa membeli keinginan kita dan bisa membantu orang lain. Oke, sekian pelajarannya sampai saat ini. Selanjutnya, silakan tonton video Technical Analysis Advance. Kita akan bahas lebih dalam mengenai Technical Analysis. Semoga pelajaran ini membantu dan semangat belajarnya. Semoga kita semua jadi trader hebat. Terima kasih.